never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Situasi Honda dan Marc Marquez yang sangat pelik terus mendominasi berita MotoGP. Terlebih lagi, di bentangan akhir balapan triplet di mana sensasi pebalap Katalan itu semakin negatif. Di Sachsenring, tempat yang sangat indah baginya di masa lalu, kenyataan pahit dari sepeda motor Jepang terlihat. Marquez jatuh 5 kali selama akhir pekan dan memutuskan untuk tidak mengikuti balapan hari Minggu. Situasi utopis baginya di Jerman. Di gerbang Grand Prix Assen dan, tepat setelah itu, liburan musim panas, ketidakpastian tentang masa depannya terus meningkat. Livio Suppo mengetahui seluruh konteks MotoGP dengan sempurna. Dia bekerja selama beberapa tahun di Honda dan terakhir di Suzuki. Di Moto2, orang Italia itu menjelaskan betapa kehilangan merek Jepang saat ini. Karena bukan hanya Honda, tapi juga Yamaha dan Suzuki yang sudah tidak ada di MotoGP. Pabrik-pabrik Jepang saat ini berada dalam situasi sulit, yang paling kompetitif itu Suzuki Kiri, kata Suppo. Pembalap Italia itu, menyadari situasi dramatis yang dialami Honda, hanya menghargai kembali dengan satu syarat superlatif. Jika Nakamoto menelepon saya dan memberitahu saya bahwa dia juga akan kembali, saya akan kembali juga. Paul Crutchlow dan Dani Pedrosa, pada 2017, sudah mengatakan bahwa Honda adalah motor yang sulit untuk dikendarai. Tetapi Marc Marquez terus menang dan adalah manusiawi untuk berpikir bahwa pembalap lain adalah orang yang tidak sesuai. Itu seperti dengan Casey Stoner di Ducati, jelasnya. Marc Marquez adalah sebuah fenomena yang dikonfirmasi oleh performanya bersama Honda. Turun ke bisnis, Suppo merefleksikan Marc Marquez dan konteksnya saat ini di Honda. Pembalap Italia itu membandingkannya dengan apa yang dialami Fabio Quartararo di Yamaha. Dua pebalap hebat dengan dua motor tak mampu bertarung memperebutkan posisi teratas. Bagi saya, Marc Marquez harus melakukan seperti Fabio Quartararo, yang bukan Quartararo tahun lalu dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu, katanya. Sementara itu, Francesco Bagnaia kukuh di puncak klasemen MotoGP 2023. Tapi di MotoGP Jerman 2023, Bagnaia diasapi pebalap tim satelit Ducati, Jorge Martin. Dalam proses balapan di sirkuit Sachsenring, Jerman, minggu lalu, Bagnaia sempat duel dengan Jorge Martin. Pada putaran akhir Bagnaia dibekuk Martin hanya dengan selisih 0,064 detik saja. Bagnaia mengaku sudah mencoba segala cara tapi dia tak berhasil mengalahkan Martinator. Meski kalah, Bagnaia tetap puas bisa finish sebagai runner-up. Faktanya aku tetap senang dengan jalannya balapan, tapi tidak dengan hasil balapan. Aku coba mengambil resiko pada putaran terakhir, itu mengingatkanku saat pertarungan dengan Enea Bastianini, di balapan Misano, itu bagus, aku ingin melanjutkan hal seperti ini. Jika sikapku berubah itu berarti ada yang salah, kata Bagnaia dikutip dari GP1, Selasa, 20 Juni 2023. Dia bilang punya kecepatan tapi tidak ada celah untuk menyalip Jorge Martin. Padahal strateginya ialah jadi yang terdepan sedari awal balapan hingga membuat jarak dengan pebalap yang lain. Aku mencoba jadi paling di depan untuk membuat jarak, tapi itu cukup sulit karena area belakang, motor, dan dia, Jorge Martin, terus menekan. Ketika Jorge memimpin, aku cuma berpikir untuk tetap dekat dengannya dan mendapatkan kesempatan untuk menyalip, tapi aku tidak punya tempat untuk menyalip dia. Aku senang karena sudah memberikan segalanya, kata Bagnaia.